Oke, sebentar ya. Ada berapa kelompok di kelas ini? Ada 6, Bu. 6 ya. Satu kelompoknya berarti berapa orang? 4. Ada 4. yang 3, 1. Oh, udah 3. Termasuk kamar ke cara. Terserah. Oke ya. Saya coba share screen dulu ya. Saya coba share screen dulu. Lalu nanti setelah itu kita cek masing-masing. Mohon maaf saya off cam ya. Tadi baru sampai rumah, terus baru laki-laki nggak di sini. Baru saya mandi, jadi masih gitu ya. Saya pikir tadi kita bisa offline, ternyata Bu Merinya online ya. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi apa namanya? eh saya coba share screen modul ya. Nanti ini akan kalian dapatkan di modul, tapi modulnya belum jadi. Sudah terlihat belum share screen-nya? Udah, Bu. Nah ya, oke. Jadi kan di ini bab 2 ya, perhitungan dan cara kerja. Yang paling penting adalah perhitungannya dulu gitu ya. Harapan saya sih kalian sudah mencari misalkan kelompok satu injeksi vitamin C, misalkan seperti itu. Eh, itu sudah kalian cari formulanya dapat dari mana, kadarnya berapa gitu misal ya. Oke, ini adalah perhitungan untuk ampul ya. Jadi kita nggak usah mikirin file, nggak usah mikirin infus dulu. Kita pikirkan ini ampul ya. Kemarin sudah sedikit dibahas saat pertemuan awal gitu ya. Jadi ampul adalah berapa? Kan biasanya kalau ampul tuh sekitar 1 sampai 2 mili. Nah, itu tergantung dari resepnya. Lalu di sini adalah vol ya, volume nih. Volume sama dengan adalah N plus 2 ya, rumusnya ya, dikali V ditambah 2 kali 3. Volume itu adalah jumlah yang akan kalian buat gitu ya. Berapa, kan kalau nggak mungkin kita bikin injeksi vitamin C 2 mili ya, bikin 3 vial injeksi vitamin C 2 mili misalkan. Terus Bu di pasaran 1 mili ya kan, saya bilang kan misalkan 2 mili satu ampul, dibikin 3 ampul kan kita nggak mungkin cuma bikin 6 mililiter gitu kan. Yang ada malah kurang sana kurang sini repot seperti itu. Jadi artinya volume adalah jumlah larutan yang akan dibuat ya. Entah kalian mau bikin injeksi vitamin C, injeksi atropin sulfas dan lain-lain. Nah, berapa volumenya yang mau dibuat? Oke. Lalu N plus 2 adalah banyaknya. N itu adalah banyaknya ampul. Di resepnya berapa? Ya, misalkan di resepnya 3 ya, berarti N plus 2 adalah banyaknya ampul yang akan dibuat ditambah 2 buah ampul, dilebihkan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bikinnya 3 ya berarti 3 plus 2. V ya, V kecil, nah itu adalah volume yang dianjurkan oleh Farmakope Indonesia. Nah, kalau nggak salah kita udah bahas ya. Misalkan contoh di bawah ini. Ya, jika misalkan volumenya 2 mili, berarti ada yang harus ditambahkan, dilebihkan gitu ya. Berarti artinya V adalah volume yang dianjurkan Farmakope Indonesia. Berarti kalau dia 2 mili, dilebihkan 0,15. Kenapa 0,15? Karena pembawanya air. Kalau pembawanya air, otomatis pasti dia encer gitu ya. Berarti 2,15. Berarti V yang ini nanti, aduh sebentar. V yang ini, nah berarti nanti 3 plus 2 nih ya. Ini kita lihat contohnya. 3 plus 2 kan 5 tuh. Nah, dikali sama 2,15 gitu ya. Lalu ditambah lagi 2 dikali 3. Nah, 2 kali 3 adalah volume larutan untuk membilas, bukan buret ya ini maksudnya ya. Untuk membilas ampul 2 kali. Jadi nanti eh, sebelum obat itu kita masukkan ke dalam ampul atau ke dalam wadah, itu kita bilas dulu seperti itu. Oke, saya ambil contoh dulu ya. Nanti habis itu kalian yang menjelaskan. Oke, contoh di resep ini adalah atropin sulfas nih ya. Di resep ini. Atropin sulfasnya 0,5 mili. Ya, ini kebetulan resep standarnya begini. Atropin sulfasnya 0,5 mili, papaverinnya papaverinnya 40 mili ya. Nah, sama sih kayak praktek estetik dasar waktu kalian semester 1 ya. Cuma ini sediaan injeksi. Misovac injeksi dain ampul 1 mili. Nah, kebetulan contohnya 1 mili gitu ya. Sebentar, ada nggak ya yang contohnya 2 mili? Oke, nggak ada ya. Oke, nah karena dia 1 mili, berarti kita lihat yang di sini.
Kalau 1 mili berarti volume yang dianjurkan hanya dilebihkan 0,1, jadi 1,1 gitu ya. Oke, lalu Mesovac injeksi dain ampul 1 mili numero 3, 1 dd 1 mili. Oke, yang sekarang yang kita pikirkan adalah berapakah jumlah larutan yang akan kita buat, lalu kalau sudah didapat atropinnya berapa, papaverinnya berapa, gitu ya. Nanti kita masuk ke rumus yang ini, ya. N plus 2, berarti N-nya kan karena diminta 3, numeronya berarti 3 plus 2. Ya. Lalu dikali dengan V kecil. V kecilnya berarti 1,1. Ya, karena dia 1 mili. Ditambah 2 kali 3. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ya. Seperti ini. Oke, kita lihat. 3 plus 2 sama dengan 5. Oke, sebentar. 5 kita kali dengan, nah ya, oke. 5 dikali dengan 1,1. Ya. 5 dikali 1,1 kan berarti 5,5 ya. Ditambah 2 dikali 3 rumusnya, berarti 6. 5,5 ditambah 6, 11,5. Lalu kita bulatkan menjadi 15 mili. Gitu ya. Bu, boleh nggak saya bulatkannya 20 mili? Boleh, gitu kan, seperti itu. Lalu setelah itu, setelah didapat, oh berarti kamu harus membuat nanti larutannya adalah sebanyak 15 mili. Ya, contohnya yang ini ya. Setelah itu berarti berapa atropin sulfasnya? Kita lihat. Kan di sini atropin sulfasnya 0,5 mili ya per mililiter. Maaf, atropin sulfasnya 0,5 miligram per mililiter. Berarti kalau saya mau buat 15 mililiter, ya tinggal dikali aja. Ya, 15 mililiter dikali 0,5 mili sama dengan 7,5 mili ya. Kalau di lab itu tidak ada timbangan analitik, nah berarti harus buat pengenceran, ya prinsipnya sama ya. Oke, pengenceran, nah ini 7,5, saya butuhnya ini prinsip pengenceran saat farmaseutik dasar mirip gitu ya. Oke, yang saya butuhkan hanya 7,5 ya. Lalu berarti yang ditimbang berapa? Seperti biasa ini maaf nih, bukan 50 gram, tapi 50 miligram. Ditimbang 50 miligram ya, dilarutkan dengan aqua PI 10 mililiter ya, lalu dicampur, kemudian diambil lagi 1,5 mili. Ih, repot banget Bu, saya maunya bulat ya, terserah kamu boleh. Ya jadi kamu atur dulu supaya nanti ketika diambil ini enggak 1,5 mili, 1 mili boleh, 2 mili boleh, terserah saja gitu ya. Oke, itu untuk atropin sulfas. Lalu papaverinnya dari siapa? 15 mililiter dikali 40 miligram. 40 miligram, 600 mili aman. NaCl, nah NaCl hitung tonisitasnya. Tonisitas itu nanti kita pakai saat volume besar. Ya, jadi tidak perlu untuk ampul dan vial, tidak perlu dihitung tonisitas karena dia volumenya volume kecil. Kenapa? Karena masih bisa ditolerir oleh tubuh karena dia volumenya sedikit gitu ya. Nanti kita ketemu di tonisitas itu saat pembuatan infus intravena. Lalu sudah bikin atropin sulfasnya pengenceran. Misal contoh yang di sini ya, saya bikin pengencerannya 1,5 mililiter ya, dari 10 mili ada 1,5 mili, ada papaverinnya 600 miligram, lalu ditambahkan aqua pro injeksinya saat 15 mililiter. Udah jadi deh seperti yang diminta di sini. Nah, jadi seperti 15 mili ini. Nah, setelah itu baru kita lihat apa kita masukkan ke dalam ampulnya gitu ya. Dalam ampulnya gimana? Itu yang biasanya kita harus melakukan 2 kali penyaringan. Jadi artinya harusnya disaring dengan 2 kertas saring ya. Jadi double. Tapi kalau double itu lama banget. Jadi kita akalinya gini, kita saring pakai kertas saringnya sekali, tapi penyaringannya 2 kali gitu ya. Jadi pertama ketika disaring, tetesan pertamanya dibuang, yang 1 tetes pertama dibuang, setelah itu kita saring. Nah, setelah saring, setelah 15 milinya semua tersaring, kita saring kembali ke penyaringan kedua. Nah, jadi kertas apa? Penyaringan dilakukan 2 kali. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini, malam ini, saya mau coba kalian lihat formula kalian, gitu ya. Oke, sebentar. Saya coba PPT-nya mana ya? PPT. Ada yang mau ditanyakan dulu atau langsung saja? Ibu maaf bisa diulang untuk yang penyaringan tadi? Penyaringan. Ya. Oke, ya nanti penyaringan nanti boleh saya jelaskan sekali lagi saat pembuatan ya.
Oke, berarti kita sekarang ke sini dulu ya. Diurut aja boleh ya, dari kelompok satu ya. Oke, coba kelompok satu nanti silahkan share screen untuk, oke, kan ada, kita gedein dulu ya, biar enak melihat. Oke, jadi hari ini adalah ada 6 kelompok ya. Vitamin C, nikotinamid, atropin, tiamin HCl, lidokain, dan skopolamin. Nah, di sini ampulnya adalah 2 mililiter. Jadi nanti kita pakai yang dilebihkannya itu dilebihkannya 0,15. Maaf. Jadi 2,15. Kalau tadi kan 1,1 ya. Bentar. Uji kebocoran. Nah, ini dia ya. Jadi nanti ketika dihitung di sini volume sama dengan 3 ampul ya plus 2 dikalinya V-nya adalah 2,15. Gitu karena volume yang dianjurkan di farmakope mana ya? Sebentar. Volume yang dianjurkan di farmakope adalah 0,15 nih ya. Yang ini. It's 2,15 ya. Oke, jadi 3 plus 2 dikali 2,15 ditambah 2 kali 3. Nah, tinggal dihitung berapa volumenya. Setelah itu ada bahan apa saja di situ. Dihitung berapa vitamin C-nya, berarti tambahin aqua per injeksinya berapa gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjut. Nah, saya silakan untuk kelompok berapa dulu? Kelompok satu kalau bisa. Buang aja. Silakan. Iya Bu, kelompok satu ya Bu. Ya, silakan. Oke, silakan lanjut. Vitamin C. Kita lihat dulu. Izin dimulai ya Bu ya. Ya, silakan. Ini nggak itu ya, nggak resmi-resmi banget. Maksudnya presentasinya tuh bukan yang menampilkan apa bukan, tapi karena tadi saya sempat bertanya karena kan saya nggak pernah praktek steril online kan untuk ACC seperti ini. Saya tanya sama dosen yang lebih berpengalaman kan, itu aja Bu suruh presentasi gitu kan, suruh presentasi untuk apa namanya perhitungan bahan obatnya gitu. Oke, lanjut lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Assalamualaikum dari kelompok warahmatullahi satu, sediaan ampul vitamin C yang terdiri dari Septia Fahirya, Siti Nurmana, dan saya, Selina Medina. wabarakatuh. Kemudian sudah steril yang akan dibuat yaitu vitamin C buatlah injeksi ke dalam ampul 2 mili sebanyak 3 buah. Kemudian preformulasinya kami itu ada 3 Bu. Yang pertama Mm-mm, dari mm-mm. Fornas, berikut komposisinya. Mm-mm. Eh, Kemudian Sebentar, 3 hmm, tuh berarti kalian selain dari Fornas ada dari literatur lain gitu maksudnya ya? iya betul Bu. Oh, oke oke sebentar ya. Berarti sebentar saya yang Fornas dulu. Oke, ini berarti asam askorbatnya 100 mili, natrium subkarbonatnya 48, tiokarbamidumnya 12 miligram. Nanti tolong dicari eh, natrium subkarbonatnya buat apa sama tiokarbamidumnya buat apa gunanya gitu ya. Oke, ini buat per 1 mililiter. Oke, lalu nanti tinggal di eh, hitung ya. Jadi kan kalau dihitung berapa volume yang diambil, berapa perhitungannya. Oke, lanjut coba literatur yang kedua. Selanjutnya diteruskan Septia Wafat. Boleh. Baik, selanjutnya ini kita Mm-mm. dapatkan referensi dari ini buku Watimena Watimena di ya. halaman. Oke. Di Watimena itu oke. Kalau di Watimena itu bedanya adalah dia untuk 100 mililiter itu ya. Jadi injeksi kelihatannya gede ya. Vitamin C-nya 2 gram, ada natrium hidrogen karbonat sama tioureum ya ini ya.
natriureum ya. 0,012 nah NaCl 200 ml 200 ml 200 miligram. Oke, nanti jadi semua dihitung dulu ya. Jadi untuk kebutuhan 3 ampul dengan 1 ampulnya 2 mili, berapa volume yang dibuat. Baru kalau yang tadi per 1 mililiter gitu ya. Kalau yang ini per 100 mililiter gitu. Oke, lanjut dulu. Satu lagi, formula yang ketiga. Nah, ini Selanjutnya sama. dari buku Martin Del Bu. Mm-mm. Oke, sekarang Bedanya saya di tanya. Oke, benzalkonium klorida. oke. Yang saya tanya, kalian pilih yang mana? Kita modifikasi, Bu. Jadi, Nggak bisa, jangan dimodifikasi, Mbak. Jadi harus resep standarnya. Jadi bukan nyusun kayak Samsol tuh ada tambahan, tapi resep standarnya yang mana itu yang diambil. kalau Gitu. kita ngikutin yang di Martindale, Bu. Oke, Martindale. Coba saya cek lagi sekali lagi. Asam askorbat, natrium bikarbonat, benzalkonium klorid, aqua per injeksi. Coba balik yang ke Martindale. Apa yang kurang? Ini 3. Coba lihat lagi. Apa 4 ya? Oh ya, oke. Jadi ini pas benar untuk Martindale ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kamu mau pakai apapun boleh. Fornas boleh, Watimena boleh gitu ya. Kalau kamu pilih Martindale boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya, perhitungannya mana? Lanjut. Bukan, lanjut ya. Kalau ini nanti buat laporan ya. Nah, ya. Oke. Nah, jadi kan di sini volume yang kalian buat berapa mililiter? 20 mili, Bu, yang kita buat. Oke, 20 mili. Oke, 20 mililiter. Coba sekali lagi saya balikin ke formulanya yang dari Martindale tadi yang dipilih tadi katanya dimodifikasi. Lagi balik setelah ini next next. Asam askorbatnya 100 ya. 100 tuh berarti kan kalau dikali 22 gram ya. Kalau benzalkonium klorid 48 kalau dikali 20 juga nggak pengenceran ya. Aku per injeksi sama oke, lanjut coba perhitungannya. Oke. Asam askorbatnya 2 gram ya. 90 oke. Benzalkonium klorid pengenceran. Nah, ini saya. Yang salah apa di pengenceran? Kelompok satu yang salah apa? Minimal pengenceran cairan itu berapa mililiter yang bisa diambil? 1 mili ya, Bu. Iya, minimal 1 mili ya. Jadi nanti tolong ditambahkan. Berapa ya Bu? Misalkan kalau 10 mili aja 0,4 gitu kan. Kalau dia jadi 1 mili berapa? Misalkan berapa ya? Eh, kalau atnya 50 mililiter ya, kalau atnya 50 mililiter itu baru yang diambil baru 2 mili. Nah, Iya, berarti 2 mili. mungkin ya kalau kalau mau ya berarti atnya 25 misalkan. Jadi yang diambil cuma 1 mililiter gitu ya. Iya, Bu. Nanti kita Oke, perhatikan. ya sip. Oke, eh, ya udah bener ya hitungannya ya. Jadi betul kalau tidak salah, kalau kelompok 1 sampai kelompok 5 perhitungan yang V-nya volumenya sama, N plus 2 dikali V plus 2 kali 3 itu sama. Ya sama-sama 16,75 dibulatkan jadi 20 mili untuk aqua per injeksi. Lalu masing-masing hitung kadar obatnya. Ada slide setelahnya setelah ini sama ascorbat. Oke, lanjut lagi. Prosedur, oke. Sterilisasi alat dan wadah kalibrasi beker glass 20 mili buat aqua pro injeksi. Nanti ingat ya, aqua PI dibuat satu kelas, satu panci untuk semuanya ya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Timbang benzal buat pengenceran, timbang kemudian tambahkan aqua PI saring 2 kali, buang filter pertama, bilas fluid dengan aqua PI 2 kali, kemudian oke, isi ampul dengan jarum suntik. Ya, isinya 2,15 ya. Oke, sterilkannya dengan autoclave ya. Nanti bisa pakai autoclave, bisa pakai uap air mengalir supaya nanti sekalian kita uji kebocoran gitu ya. Oke, ada lagi slide-nya? Oke, ya cukup ya. Jadi kelompok satu revisinya adalah saat pengencerannya saja. Ada yang mau ditanyakan kelompok satu ke saya? Ibu, kalau kita lihat dari resep standar itu ada dialiri oleh gas inert CO2, Bu.
Mm-mm. Itu tujuannya untuk apa ya, Bu? Tapi kita Eh, nggak praktekinnya, bukan, Nah, Bu? gas ya, gas inert CO2 itu adalah salah satu cara untuk mensterilkan dengan gas. Enggak, kita nggak pakai itu. Jadi bisa pakai kan sterilisasi. Mungkin kalian masih ingat ya waktu belajar ada yang pakai autoclave, oven, uap air mengalir, pakai gas inert. Nah itu salah satunya. Ya, jadi kalau ditanya buat apa tuh Bu? Buat mensterilkan gitu. Jadi apa namanya disterilkan dengan gas, gasnya gas inert, artinya inert adalah gasnya netral dengan uap maaf gas inert yang dipilih CO2 gitu. Kita nggak pakai itu. Iya, Bu, satu lagi, Bu. Ini kan vitamin C itu kan dia apa harus terlindung dari cahaya ya, Bu. Berarti yang Mm-mm, paling mm-mm. dipakai untuk coklat ya. Kenapa? Kenapa terlindung dari cahaya? Jadi apa? Jadi dia stabilitasnya itu harus Mm-mm. terlindung dari cahaya. Kalau Ya, dibaca di buku. betul betul. Karena kan dia emang mudah teroksidasi. Jadi biasanya nanti entah ampulnya berwarna coklat, biasanya seperti itu. Jadi memang kayak apa? Tidak tembus cahaya seperti itu. Iya, Bu. Sama Oke. teknisnya nanti mungkin dijelasin ya, Bu, tentang evaluasi. Kita belum ada Iya, gambaran. nanti sekalian. Nanti sekalian pas ini kan yang penting nanti kalian setelah dapat dari sini kalian buat jurnalnya dulu ya, buat jurnalnya. Nanti kita masuk lab itu, udah gitu kita tanggal 11 besok libur lagi ya. Berarti 11 tambah 7 tanggal 18 kita baru ketemu. Kalau bisa itu nanti sama nyetor formula ampul ya. Jadi kita bisa 2 kali absen. Ya jadi seolah-olah nanti tanggal 11 itu kita praktek, tanggal 18 itu ampul. Jadi kita nggak ketinggalan gitu ya. Oke, nanti untuk teknisnya betul nanti saya jelaskan untuk uji untuk evaluasinya gitu. Iya, makasih, Bu. Oke, lanjut. Makasih ya kelompok satu. Yuk, cepat kelompok dua. Kelompok dua itu injeksi nikotinamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kami dari kelompok 2, injeksi nikotinamid yang beranggotakan Ilmi Maulana Robani, Indah Oktavia, Nia Mulyani, dan Siti Askia Zahra. Ya, lanjut. Ini lanjut, Bu. Mm-mm. Ya, langsung aja. Oke. Ada berapa formula? Ini siapa yang ngomong? Indah ya. Nah, ini kamu cari kamu kelompoknya kayak tadi kan ada 3 formula. Kamu satu formula atau berapa? Satu formula aja, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, satu formula. Oke, berarti pakai Watimena. Nikotinamidnya 5%. 5%. Ini Buka apa bedanya 5% sama 5 gram? 5%, 5 gram dalam 100 mili, Bu. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi kadarnya 5% ya. Oke, Iya, ya lanjut. Jadi cuma nikotinamid sama Aqua Pro injeksi doang ya? iya, Bu. Ya, Bu. Oke lah. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, berarti bikinnya berapa volumenya nih? 20 mili. Lanjut dulu dah. Ah, ada hitungannya? Oke, Ini, Bu. Ini sebentar, sebentar. perhitungannya. Oke, 16,75 dibulatkan jadi 20. Jadi nikotinamidnya itu 5 gram ya. Eh, berarti sebentar. Berarti kan 20 per 100 tuh seperlima ya. Seperlima, sebentar. Ini kayaknya hitungannya sebentar, sebentar. Kan dia hitungannya harusnya em, ngitungnya gini. Nikotinamid. Balik ke slide sebelumnya. Oke, lagi slide sebelumnya lagi. Oke, nah ini kan 5% ya, 5% artinya 5 gram dalam 100-nya. Logikanya, kalau 100 itu ada, dalam 100 mililiter ada 5 gram nikotinamid, kalau seperlimanya dalam 20 mililiter ada berapa nikotinamid menurut kalian? Ini juga bisa. Berapa? 0,05, Bu. Masa 0,05? Sedikit amat. Yang lain ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Kalau ada 5 gram nikotinamid dalam 100 mililiter, kalau dalam 20 mililiter, itu nikotinamidnya ada berapa? Oh, 20 berarti 0,1.
Kok 0,1? Dari mana 0,1 ya? 1 ya, Bu? Iya, harusnya 1. Kan 20. Volume yang mau dibikin berapa? 20 mililiter. 20. Resep standarnya berapa? Per 100. Kan 1/5 tuh. Dikali 5 gram. Berarti 1 Oh, gram. Gitu. Oke, lanjut. Slide yang tadi dulu. Balik ke yang perhitungan. Berarti Oke, 1 stop. gram. Ya. Oke, jadi nanti cara perhitungannya nggak gini. Bukan 5.000 dibagi 100, tapi 100 mililiter per 20 mililiter. Maaf. Yang diminta di resep berapa? Yang mau bikin berapa? 20 mili. 20 mili. 20 mililiter. Resep standarnya per 100 mililiter dikali 5 gram. Oh, Berarti tinggal 1 gram. Paham ya? oke, Bu. Oke, jadi nanti aman nih nikotinamid. Nikotinamid 1 gram, nanti tambahin Aqua Pro Injeksi at 20 mililiter. Gitu, paham ya? Jadi nanti nikotinamidnya langsung 1 gram aja ya, Bu. Berarti nggak usah Iya, dikali 20 mili lagi. nggak usah, nggak Oh, usah kan. oke, Bu. Kan kenapa nggak dikali 20 mililiter lagi? Karena resep standarnya per 100 mililiter. Kalau yang tadi, kelompok yang tadi kan yang dia pilih per 1 mililiter gitu. Oke, Bu. Oke, lanjut ada slide berikutnya. Udah Oke, sih, Bu, ini cara ini teknik pembuatan. pembuatan ya. Isi ampul. Ya, jadi kita nanti masukin cairan ke dalam ampulnya pakai spuit ya. Ya, ini sama ya, saring 2 kali, buang filter pertama. Ya, nanti akan saya jelaskan secara keseluruhan saja cara pembuatannya, gitu ya. Oke, ya. Nah, ini dia sterilkan dalam autoclave non-steril, ya. Oke, lanjut ya. Perhitungannya udah oke ya, kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Udah, Bu. Cukup, oke. Silakan di Makasih, stop Bu. share. Ya, sama-sama. Ilmi itu ya, PJ-nya ya, Mi. Iya, Bu. Ya, oke. Kamu juga anak SMK ya, Mi ya? Anak SMK Kiva ya, Mi? Iya, Bu. Oh iya, saya ingat namanya tuh. Oke, langsung Sudah di stop ya, Bu? share. Hah? Sudah ya, Bu? Sudah. Silakan di stop share. Kita lanjut ke kelompok 3. izin share screen Ibu. Oke, kelompok 3 akan membuat injeksi atropin. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salam. kelompok 3 yang terdiri dari Diah Ayu Primastuti, Mutiara Andini, Silvi Nuraini, Yulita. Di sini kami akan menjelaskan formulasi sediaan steril dari zat aktif atrofin sulfat. Oke, lanjut. Berikut untuk formulasi injeksi atropin sulfat, kami untuk teori pendukungnya hanya Hmm, satu Ibu dari hmm, Watimena 2. Di Oke, sini ada beberapa dosis yang kami ambil itu yang 0,1%, Bu. oke. Berarti sebentar. Berarti kan sama ya. Ini sama seperti kelompok 2. Atropin sulfasnya 0,1, NaCl-nya 0,9, asam klorida 0,1 N-nya 1 mililiter. Iya. Nanti dilihat ya ada atnya atau enggak nih di asam klorida 0,1 N. At 1 mililiter apakah ada atnya atau tidak. Oke, lalu aqua pro injeksinya at 100 mililiter. Ya, jadi artinya ini formula untuk 100 mili. Oke, lanjut ada berarti kita tetap mau bikinnya berapa? Mau bikin larutannya berapa mililiter? Dibuatnya sebanyak 20 mililiter, Bu. Oke, Nggak ada. mana perhitungannya coba saya lihat. Ya, ini sama ya. Maaf, Ya. lewat. Eh, 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 eh. Bukan. Yang Nah, sebelumnya. Nah, ini sama ya. 3 plus 2 dikali 2,15 plus 2 kali 3. Ya, 16,75. Hah? Jangan. Oke, jadi dibuatkan 20 mililiter. Oke. Ya, lanjut. Oke, berarti kalau dibuat 20 mili, masing-masing berapa? Atropin sulfasnya berapa? Oke, atropin sulfasnya 20 per 0, oke 20 mili ya. 20 per 50 coret-coret bentar. 24 mili. Oke, berarti artinya
si atropin sulfasnya dengan pengenceran 10 mili aja udah bisa diambil 4 mili. Artinya sebenarnya bisa lebih ke sedikit lagi nih. Siapa yang Lebih presentasi? kecil ya, Bu. Sylvia. Misalkan 5 mililiter aja jangan banyak-banyak misal ya. 5 mililiter ini juga nggak salah gitu ya. Kita nggak, saya nggak nyalain nggak. Tapi misalkan eh, kalau atnya dibuat 5 mililiter kan jadi cuma 2 mili yang diambil gitu. Tapi kalau kamu tetap mau ambil yang 4 at 10 mili diambil 4 mili nggak apa-apa. KNaCl-nya nggak masalah, asam kloridanya 0,2 mililiter. Nah, nanti ini 0,2 mili gimana nih? Kalau bisa sih pakai ini aja ya, pakai tetes percobaan. Ya, Iya, jadi Bu. betul satu tetesnya, maaf, 1 milinya berapa tetes? Berarti nanti dikonversi. Misal, oh 1 milinya 20 tetes, misal ya. Oh 1 mili 20 tetes, berarti kalau 0,2 tinggal 0,2 dikali 20, jadi 4 tetes, misalkan seperti itu. Aqua Pro injeksi at 20 mili. Ya, oke, udah. Gak masalah. Jadi permasalahan di sini adalah atropin sulfasnya diencerkan sama asam kloridanya sedikit ya. Oke, lanjut lagi. Ada slide berikutnya? Untuk Nggak ada. sudah, Oke. Bu. Ya, silakan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan sama saya. Ibu mau itu mau konfirmasi yang tadi asam kloridanya setelah Ya, dicek di Rotimina itu nggak ada atnya jadi typo, mohon maaf. iya betul ya. Karena di catatan saya juga asam klorida 0,1 N 1 mili semua gitu ya. Oke. Sama itu paling Bu, mau Ah, mastiin yang tadi pengencerannya kan tadi hmm, kata Ibu nggak perlu sampai 10 mili. mm-mm. Tadi minimalnya berapa Bu? 1 mili. Satu, minimalnya hasil hasil setelah diencerkannya 1 mili. Oh, Heeh. hasilnya. Hasilnya ya, bukan atnya ya. Kalau atnya mah boleh berapa aja, yang penting ketika diambil hasilnya minimal 1 mili. Berarti kan, oh minimal 1 mili, saya 4 mili boleh Bu? Boleh. Kalau itu saya bilang, saya juga boleh dong jadi 2 mili gitu. Jadi boleh, nggak masalah gitu. Tapi kan prinsipnya obat dengan kalau yang sedikit aja udah bisa, nah, kenapa harus banyak? Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada boleh di stop share, Silvi. Kita ke semester. Kita ke kelompok 4. Ibu izin share screen ya. Ya, silakan. Kelompok 4 itu injeksi tiamin HCl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami Salam. dari kelompok 4 ingin Mm-mm. mempresentasikan tentang injeksi tiamin HCl. Oke, lanjut. Oke, lanjut saja. Ntar buat di laporan ya. Oke. Formula Silakan. yang kami Mm-mm. pakai dari Mm-mm. POI, Bu. Mm-mm. Jadi kamu mau pakai VOI. Kalau yang di bawah apa, Mas? Itu usulan yang mau kita pakai. Yang kita butuhin Oh, 2, oh iya, iya. 2 mili, satu ampul ya. Oke, berarti sebentar. Etiamin HCl-nya 1%, NaCl 0,65%, aquanya 20. Oke, lanjut. Berikut Tiamin, monografi. ya, nggak usah dibaca ya. pH Iya, Bu. sudah, NaCl sebentar. Ntar dulu sebentar. Balik ke slide sebelumnya. Kelarutan pH. Ini betul ya. Ini boleh. Ini dia info ini adalah dicantumkannya di laporan ya. Oke, lanjut. Oke, berarti yang mau dibuat 20 mililiter ya. Iya, Bu. Oke, 1% kali 20 0,2 gram. 0,2 gram. Nah, kenapa ini? Tiamin HCl-nya. Oke, coba sebentar. Tadi kan tiamin HCl 1%, NaCl 0,65%, bener ya? Betul, Bu. Coba balik ke slide sebelumnya yang tadi formulanya. Tiamin HCl 1%, 0,65. Oke, balik ke slide yang tadi. Oke, 1% dikali 20 mililiter. Berarti kan sebentar. Ini 1, ini 5. 1,2 gram. Oke, pertanyaan saya,
Kenapa 0,2 gram jadi dikonversi 0,2 gram per 50 miligram dikali 10 mili? Ini kenapa? Fahmi, 0,2 gram itu berapa miligram? 200, Bu. 200 miligram. Bisakah 200 miligram ditimbang langsung? Bisa. Bisa. Jadi 0, mungkin menurut kalian ini mau diencerkan ceritanya gitu ya? Iya, Iya, Bu. Bu, benar. Oh iya ya. Jadi harus hati-hati ya. Ini udah semester berapa kalian? 6 ya. 6 apa 4 ini? 6, Bu. Oke, 0,2 gram itu 200 miligram, Bu. Bisa nggak ditimbang langsung? Bisa, gitu. Jadi baris yang ini nggak perlu lagi nih. Yang 0,2 G per 50 mg dikali 10 ml sama dengan 0,04 itu dicoret saja. Jadi cukup sampai di 0,2 gram. Paham? Paham, Bu. Oke, NaCl-nya 0,05%. Ini juga sama 1, 5, 0,13 gram. Nah, 0,13 gram itu berapa miligram? 130, Bu. Iya, saya jadi bingung sama kalian ya. Kenapa yang 0,2 gram diencerin, 0,13 gram betul nggak diencerkan ya. Jadi NaCl udah betul, Aqua Pro injeksi at 20 ml. Ya, udah sip. Untuk perhitungannya tinggal dicoret aja yang 0,04, nggak ada pengenceran. Kalau bisa Oke, baik, Bu. dibetulin. Nah, ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini kelompok berapa ini? 4, Bu. 4. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 4. Bu, Ibu, untuk berarti nanti kita nggak usah pengenceran ya, Bu? Enggak dong, kan 0,2 gram. Oke, Bu. Ingat ya, 0,2 gram itu sama dengan 200 miligram. Fahmi mau nanya apa, Fahmi? untuk yang monografi, Bu, Mm-mm. literaturnya itu kita boleh cantumin pakai e-farmakope kan ya, Bu? Boleh, boleh. Oke, kasih, Bu. Mm-mm. Oke. Ada slide setelahnya? Buat aqua, sterilkan detergen, kalibrasi, sterilkan, cek pH, tambahkan aqua, saring, sterilkan dengan UAM, uap air mengalir ya, UAM, kemas beretiket. Iya, Dah, Bu. oke cukup. Kita ke kelompok terakhir, kelompok 5. Silahkan di stop share dulu, Fahmi. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 5. Kelompok 5, lidokain. Lidokain. Langsung ke resepnya ya, Bu? Boleh. Laki-lakinya cuma 2 ya di sini ya? Ada Romli 3, Bu. sama... Oh, Romli, Fahmi, satu lagi siapa? Kak Iskandar. Oke, oke. Sebentar. Ini ambilnya dari mana? Oh, Fornas ya. Iya, Bu. Lidokainnya 20 miligram. Nanti kalau dikali 20 nggak masalah. 6 dikali 20. Yang masalah metilparaben kayaknya. Oke, lanjut. Oke, jadi bikinnya berapa mili? Bikinnya 20 mili. Oke, 400 miligram, terus 20 mili, pengenceran 20 per 50 kali 10. Oke, aqua, ya ini sama ya. Jadi ini sudah benar ya. Jadi, eh, bentar dulu. Oke, lidokainnya 400 mili betul, NaCl-nya 120 mili juga betul, metilparabennya 20 mili betul, tapi ini adalah masalahnya diencerkan ya. Sama kayak tadi ya pendapatnya. Mau kamu bikin seperti ini silahkan, mau kamu atnya dikurangi jadi 5 mili pengenceran, jadi cuma 2 mili yang diambil boleh, silahkan aja nggak apa-apa. Aqua Pro injeksi at 20. Oke, lanjut. Sudah selesai, Bu. Sudah saya. Oke, sudah di ACC ya formulanya. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Sambil Cara nunggu ah, pembuatannya doang deh, Bu. iya, iya, oke ya. Cara pembuatannya kurang lebih sih hampir sudah benar ya. Jadi apa namanya? Pertama biasanya dikalibrasi dulu. Tadi ada coba slide di kelompok ini ada teknik pembuatannya nggak? Nggak dicantumin, Bu. Oh, Sama nggak kayak di PPT dicantumin. nggak, Bu? Hampir, hampir sama. Bentar, coba ya. Coba di stop share dulu. Saya yang share screen. PPT. Oh, masih ada kelompok 6, maaf. Ingatnya 5. Oke, oke. Silakan kelompok 6.
Maafkan ya. Izin Tuh, share screen, Bu. ya. Untung saya buka chat. Tadi kenapa nggak ngomong? Kelompok 6 itu skopolamin. Skopolamin. Skopolamin, NaCl, aquaphor. Silakan. Oh, ada Lulu di sini. Lulu Yahmanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 ingin presentasikan preformulasi dari skopolamin ampul. Silakan, Lu. Lanjut. Oh, bentar. Ini Untuk, ambil dari coba silakan, Lu. untuk komposisinya kami ambil Mm-mm. dari Fornas edisi 2 halaman Mm-mm. 98. Tiap milinya mengandung hyosin hidrobromidum 300 mikrogram, natrichloridum 9 mg, dan aqua pro injeksi AT 1 mili. Ya. Ini untuk perhitungannya, Bu. Oke. Jadi tetap dibikin 20 mili ya, Lu. Oke. Tadi dosis skopolaminnya 0,4 miligram ya. Coba balik, Lu. Skopolaminnya dalam 1 mililiter berapa? Oke. Ini konversi dari 300 mikrogram sampai 600 kan di sini dibilang Hyoscine HBr-nya 300 mikrogram per mililiter. Berarti kan logikanya dia harus dikonversi ke miligram. Berapa? 300 mikrogram berapa miligram, Bu? Ya, dulu 9 kali 1. Oke, eh, sambil dipikir ya, Hyoscine HBr-nya 300 mikrogram per mililiter itu sama dengan berapa miligram? Oke, lanjut ke 0, 0,003, Bu. banyak amat. Emang dari mikrogram ke 0,3 gram, miligram, Bu. berapa? 0,3 miligram. Iya, dibagi 1000 aja, jangan kebanyakan ya. Tapi pusing pengencerannya. 0,3 miligram. 0,3 dikali 20 berapa, Lu? 6 ya? 6, Bu. Ya, 6 miligram. Berarti harus diencerkan ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Slide yang perhitungan tadi. Terus, oke. Jika jadi dosis skopolamin, ini apa ini maksudnya? Jadi dosis skopolamin 0,4 mili sama dengan 0,4 dikali 28 mili. Tadi di situ berapa? 0,3 kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa 300 mikrogram jadi 0,4 miligram? Tipe, Bu. Oh, Harusnya tipe. Harusnya berapa? 0,3 dikali Ya, 20. iya, betulin ya. 0,3 kali 20 sama dengan 8, sama dengan 6 miligram. Oke, ini kita abaikan ya. Tidak perlu pakai ekivalensi dulu. Ekivalensi nanti diinfus karena volumenya masih kecil. Oke, lalu tadi NaCl-nya udah ada tuh di situ. Tinggal dikali saja coba lu. Gimana lu? Ada lagi slide berikutnya. Ini slide yang ini banyak salah nih. Ya, oh cara kerja. Oke, coba kita balik ke slide yang formula saja sebelumnya. Nah, oke ya. Jadi pertanyaan saya, Hyoscine HBr-nya 300 mikrogram untuk 1 mililiter. Kalau untuk 20 mililiter berapa? Tadi udah disebut. Berapa miligram? 6 miligram. 6 miligram. Boleh ditimbang langsung? Nggak bisa. Enggak. Tidak, bikin pengenceran ya. Berarti nanti 6/50. 6/50 dikali berapa ya? Kalau dikali 5 kan 1,2. Jelek. Berapa dia? 6/50 kali 5. Ya, paling kalau mau per 5 mililiter ya. Jadi 6 miligram per 50 miligram dikali 5 mililiter. Jadi tadi ambil 6 mililiter. Begitu bukan?
Betulkah? Gimana Bu Iya. tadi? Maaf. Tadi kan ini hiosini HBR-nya 6 miligram udah bener belum? Udah bener, udah paham belum? Sudah, Sudah, Bu. sudah. Oke, berarti sekarang bikin pengenceran. Nah, sekarang coba diketik sekalian deh. Diketik sekalian di samping hiosini HBR dulu. Hiosini HBR. Oke, di slide kan tadi aja nggak apa-apa. Nah, iya betul. Apa namanya? Sama dengan apa ya. Berarti kan nanti pengenceran kan yang diambil 6 kan? 6/50 kan? Betul nggak? Betul Bu. Ya, 6 dari mana? Dari resep. 50 dari mana? Dari minimal penimbangan. Berarti ditulis 6/50 dikali berapa? Kok nggak kelihatan lu? Ditarik lagi mungkin garisnya. Kenapa lu? Nggak bisa diketik apa gimana? 6/50 dikalinya berapa Bu? Dikali berapa kira-kira? Coba dikali 5 mililiter deh. Kenapa 5 mili? Supaya 5 sama kali 5 dicoret. Jadi diambil ntar 6 mililiter. Misal. Terus berarti kalau kan dia 5 ya. Iya betul. Soalnya kalau Cuma misalkan 0,6, Bu. masa, masa sih 6 miligram per 50 mili. Salah ya saya? Sebentar. 6 per 50, 5 dicoret 0,6 ya. Betul-betul. Saya yang salah berarti. Berapa ya? Kalau dilipat gandakan 1,2 ribet nanti kamu. Sebentar. Coba saya coret-coret Kalau dulu ya. 1,2 itu nggak bisa dibuletin jadi Nggak 1 mili. boleh. Pengenceran itu tidak boleh dibulatkan. Yang boleh adalah kamu atnya kamu terserah mau berapa. Nah, benar ya, 1,2 mili. 1,2, 6, 2,4. Ya udah, ini aja. 6/50 kali 10 mili 2,4. Nanti pakai gelas ukur yang 5 mili. 6/50 kali 10. Ya, 2,4 mililiter. Iya ya, kenapa tadi ngitung jadi 6 mili ya? Haknya 5 mili, ambilnya 6 mili. Udah ngantuk ya. 2,4. Betul gak? Coret-coret, Betul. ya kan? Coret, dicoret. 1,2. 1,2, Bu. Oh ya, 1,2 ya. Ya betul, nggak apa-apa. 1,2. Pakai gelas ukur yang 5 mili ya. Ada garisnya. Mililiter. Oke. NaCl-nya berarti kan 180 mili nggak masalah. Wapro injeksinya at 20 mililiter. Oke. Ya. Silakan, ada yang mau ditanya lagi? Aman, Bu, Cara berarti. pembuatannya Bu. Ya, sebelum ke pembuatan udah cukup sampai sini. Iya, Bu. Oke, silakan di stop share dulu.
ini sebentar. Mana tadi? Nah, steril ini membuat ampul file. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat prinsipnya adalah non-steril atau aseptis. Jadi nanti dilihat lagi apa bedanya gitu ya. Karena kan bahan obatnya nggak kita ikut sterilkan. Pertama kita lihat sterilisasi alat dan wadah ya. Seperti yang kemarin kita ada kasih contoh. Alatnya apa saja, misalkan kayak ada beker gelas, misal ada lumpang, pas bikin salep mata, ada gelas ukur gitu kan. Itu semua disiapkan sama wadahnya, sama ampulnya. Lalu berikutnya kalibrasi beker 20 ml. Karena kan kita mau bikin aqua, kita mau bikin injeksinya di beker gitu ya. Lalu setelah itu buatlah aqua pro injeksi. Pertanyaan saya, gimana cara membuat aqua pro injeksi? Ayo diingat-ingat aqua PI bikinnya gimana? Dididihkan ya, Bu. Apa? Dididihkan beneran. Apa suaranya nggak berdengung? Dididihkan, Bu. Iya, setelah mendidih biarkan mendidih Didiamkan sampai 30 berapa menit. lama? 30 30 menit. menit. Ya, betul ya. Oke, setelah itu nomor 4, ini disesuaikan dengan bahan obat kalian ya. Ini contohnya timbang atropin dan buat pengenceran karena di resepnya seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti ini kalau tidak ada yang diencerkan ya berarti nggak usah gitu ya. Timbang atropin dan buat pengenceran, timbang papaverin buat pengenceran nih buat tergantung bahan obatnya. Kalau yang tadi yang saya ingat apa nikotinamid ya enak dia nggak ada pengenceran. Jadi timbang semua bahan obat lalu tambahkan aqua pro injeksi at 20 ml. Ini dilakukannya di beker gelas yang sudah disterilkan. Setelah itu saring 2 kali ya, buang filtrat yang pertama. Ya. Jadi disaring apa namanya menggunakan kertas saring sebanyak 2 kali penyaringan ya bukan 1 kali nyaring tapi 2 kertas saring tangkap enggak gitu ya karena nanti dikhawatirkan lebih lama seperti itu. Oke setelah itu bilas buret dengan aqua pro injeksi ini bukan buret ya maksudnya ya. Yang dimaksud adalah ampul. Bilas ampul dengan aqua pro injeksinya 2 kali, kemudian dengan larutan obat. Jadi pakai air dulu, air untuk melarutkan bahan obat. Setelah dibilas, baru dengan larutan obat. Nah, ini kenapa kita tadi lebihin 2 dikali 3 mililiter, 2 dikali 3 gitu ya. Oke, 3-nya 3 ampul, 2-nya 2 mililiter. Oke, setelah dibilas, baru isi ampul dengan jarum suntik. Nah, 2,15 mililiter gitu ya. Isi ampul dengan jarum suntik, jarum disterilkan dengan kapas yang telah dibasahi alkohol. Isi ampul, nih kalau di sini isi ampulnya kalau kita 3 ya, isi ampul 3 buah, masing-masing 2,15 tutup. Sterilkan dalam autoklav ya, masukin ke dalam autoklav. Sterilisasi akhir. Autoklav pada suhu berapa dan berapa menit? 121 selama 15 menit. 15 menit. Oke, jadi nanti setelah satu apa namanya setelah mencapai 121 baru dia dihitung 15 menitnya. Makanya sebaiknya saat mensterilkan itu diperhatikan waktunya, jangan kelamaan gitu ya. Nanti karena kan kita harus menunggu dia steril seperti itu. Oke, mohon maaf untuk yang di sini yang apa eh, yang akan kalian praktekkan besok karena kita sekalian mau ngecek uji kebocoran itu setelah nanti saya kirimkan ya. Coba saya kirimkan revisinya. Ini kita pakainya uap air mengalir ya. Uap air mengalir, ampulnya diterbalikan, nanti tinggal kita lihat volumenya berkurang atau tidak. Nah, itu sekalian menguji kebocoran. Seperti itu. Udah deh. Oh iya sama ini nih. Kan ampul ya, berarti harus ditutup. Nah, nanti tutupnya itu ada tekniknya tuh pakai api kan. Nah, jadi nanti sampai dipanaskan sampai dia apa menutup dan diputar seperti itu. Nah, itu kadang-kadang suka kita tutupnya kurang terampil ya karena juga baru nyoba ya. Nah, itu bisa bocor seperti itu. Kalau bocor tandanya apa? Ya volumenya berkurang, bahkan malah habis. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Jadi yang direvisi adalah nomor 11, sterilkan dalam autoklav non-steril. Itu sterilkan dalam uap air mengalir ya pada suhu 120 derajat selama 20 menit, posisi ampul terbalik. Jika dia bocor, maka volume akan berkurang. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk yang kita praktekkan. Nanti sebentar ya, sekalian curi start. Minggu depan itu kan libur ya. Nah, ini cara penutupan ampul nih. Panasin, pakai pinset putar nanti. Nanti kalian tolong bilang saat praktek sudah ada formula untuk file. Ya, formula untuk file. Nanti bisa dikumpulkan, nggak usah dipresentasikan, tidak usah dipresentasikan. Nanti kan kalau saya ada sekalian ACC, nah kalau memang ada revisi nanti tinggal di. Jadi harapannya habis praktek ampul tanggal 18, tanggal 25 pun praktek file gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu, jadi Bu, mau urutannya tanya. kita itu nanti datang Mm-mm. siap-siap kan ya Bu, cuci-cuci Betul, alat, betul. Mm-mm. terus persiapan untuk sterilisasi. Nah, itu Mm-mm. ada yang dibungkus-bungkus nggak Bu? Udah apa? Ada yang perlu dibungkus-bungkus gitu nggak Bu? Iya, ada yang perlu dibungkus-bungkus. Iya, betul. Ya, beker glass, Erlenmeyer misal, pas segala macam alatnya itu dibungkus-bungkus. Bungkus, makanya kalau bisa datangnya tepat waktu gitu ya. Misalkan dari satu, karena kelompok ya, jadi kan bisa perwakilan, biar lebih cepat gitu. Ya belum ntar di steril alat, terus kan ada yang bikin alkopro injeksi. Nanti kalau ada yang bilang, Bu, saya bisa datang lebih cepat, nanti lapor saya, apa kita bikin alkopro injeksi dulu, atau kita bungkus alatnya dulu, seperti itu. Nah, kalau udah steril alatnya, nah kita kan baru sambil menunggu mensteril kan kita nimbang bahan obat ya kan. Nimbang bahan obat, nanti kalau udah selesai kita udah selesai mensterilkan, kita pakai alatnya, kita melarut-larut-larutkan. Setelah itu baru kita belum penutupan ampul dan segala macam gitu. Kalau untuk sekelas bikin aquapro-nya berapa Bu? Nah, kalau aquapro biasanya kita bikin banyak kok. Kita bikin satu panci besar. Jadi nggak dihitung gini, kelompok satu berapa mili, kelompok dua berapa mili, enggak gitu. Jadi kita bikinnya memang cukup besar, cukup banyak gitu. Apalagi nanti kalau ada pengenceran gitu, ada satu panci di apa? Ada dua panci, satu panci besar, satu panci agak kecil. Nah itu buat bikin aqua pro injeksi. Jadi Bikinnya nggak usah. berarti di kompor yang listrik itu. Kompor ini kompor kayaknya ada kompor gas deh. Kamu udah pernah praktek mikro belum? Udah Bu. Kayaknya Udah ya? ada kompor gas. Oh, berarti pakai panci biasa, kompor Pakai gasnya panci biasa. yang ada di situ. Iya. Waktu itu saya lihat cuman kayak nggak terhubung gitu gasnya Bu. Enggak nyala kok, tenang. Nanti kalau kemarin waktu saya praktek nyala. Iya Bu, satu lagi bukan kita kan melakukan steril ya Bu, tapi kan mikronya nggak dicek ya Bu ya. Betul. Berarti sebenarnya harusnya aman ya Bu ya, semuanya gampang gitu. Maksudnya gampang, aman, nggak lama gitu maksudnya. Iya, kalau kita Iya. benar-benar cek sterilnya mungkin ya Iya, banyak betul. mikrobanya. Iya, betul. Jadi kita nggak, maksudnya kan yang kita evaluasi kan uji kebocoran, uji kejernihan, kayak gitu-gitu, bukan uji mikrobiologinya. Apa ada udah di steril, bener gak dia steril? Apa namanya? eh ada mikroba yang tumbuh nggak sampai situ evaluasi. Nah, makanya ada praktek mikrobiologi sendiri, karena kurang waktunya kalau kayak gitu. Ada lagi? Aku boleh nanya yang poin 4 gak? Yang buat Poin 4. pengenceran. Iya. Boleh, silakan. Itu buat pengencerannya gimana ya, Bu? Lupa. Oke, ini misalkan ini ya, boleh nih ya. Misalkan ini kan atropin sulfas yang di sini, kita lihat ya resepnya. Oke, saya jelasin yang di sini. Ini kan sampai 16,75 mili ya. Dibikin 20 mili, paham ya di sini nih? Paham? Paham, Bu. Oke, Pembuatan yang iya enggak. Pak. Oke, paham. Ya dulu.
Oke, kalau udah paham. Nah, sekarang kan saya mau atropin sulfasa ternyata 7,5 mili. 7,5 mili kan berarti harus diencerkan gitu ya. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya gini. Pertama, kamu timbang 50 miligram atropin sulfas. Masukkan ke dalam beker gelas. Ya, maaf sebelumnya beker gelasnya divalidasi, dikalibrasi dulu gitu ya. Dikalibrasi sebanyak 10 mililiter nih. Kan pakai 10 mili. Berarti kalibrasi beker gelas 10 mililiter ya kan kasih tanda gitu kan, beker gelasnya jangan gede-gede, kecil aja. Setelah itu timbang atropin sulfasa 50 mili ya kan. 50 mili 50 miligram. Oke, setelah itu dari 50 miligram ditambahkan aqua pro injeksi, maaf, atropin sulfasnya dimasukkan ke dalam beker gelas. Ya, dalam beker gelas masukin aqua pro injeksi sampai garis tanda. Aduk deh pakai beker gelas. Pakai apa? Batang pengaduk. Setelah larut ditimbang kembali atau diukur kembali 1,5 mililiter. Nah, berarti kan ketika kamu bikin 10 mili, cuma diambil 1,5 mili, berarti ada sisa pengencerannya gitu. Nah, yang nggak ngerti di mananya? Udah Bu, udah paham. Oh, udah paham. Makasih ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya. Ada lagi? Ibu, jurnalnya tulis tangan, apa boleh Iya, ketik? iya. Jurnal jangan ketik, tulis tangan aja. Oh, Repot oke, ntar Bu. kalau ketik. Iya, kalau ketik ntar parah apa nggak tulis tangan aja. Formatnya sesuai yang di PPT ya, Bu? Iya, betul. Nanti coba saya share satu deh ya. Coba saya share satu apa namanya satu jurnal ya dari modul. Ibu izin nanya, itu nanti spuitnya udah dari kampus kan ya, Bu? Apa? Spuit yang buat masukin. Eh, itu ada di itu nggak? Saya belum lihat lagi. Itu ada di list yang Pak Panca kasih nggak ke kalian? PJ. Ada? Ada nggak? Coba dicek. Kan Pak Panca ngasih list tuh. Sebelum cek deh. Nah, nah, itu kira-kira ada nggak? Barang bawaan praktikum steril nih, saya cek ya. Seingat saya sih ada apa enggak ya? Label-label kain sebat, pinset, masker, lem, kapas, pembalut. Di sini sih nggak ada ya, berarti ada disiapin sama di Kiva ya. Label kecil, label besar, kain serbet, pinset, pipet plastik, pipet kaca, tisu gulung, masker, penutup sarung tangan, sikat tabung, penjepit, sandok tanduk, kain hitam, karet gelang, gunting, spons cuci piring, aluminium foil, kertas roti. Ya, tidak ada sih. Coba saya konfirmasi ya. Jadi kalau gitu sudah disiapkan. Nah, hmm. Ada lagi? Cukup? Nanti saya itu ya, saya lagi tanya Pak Panca ya. Kalau dilihat dari list nggak ada. Kalau nggak ada kan berarti disiapin nama Ikiva. Nah, daripada menduga-duga, mengira-ngira, kayak dikonfirmasi ulang. Bu, Ibu, Ya. untuk Oh, maaf. tulis jurnalnya, kan kita praktek sekalian evaluasi. Terus kita buat pembahasan juga, Bu. Sekalian gitu. Pembahasannya itu nanti jadi kan ini jurnal. Kalau jurnal nanti kalau pembahasannya ada di laporan. Nah, laporannya nanti kumpul minggu berikutnya seperti itu. Ya, atau nanti biasanya dikumpulnya di akhir gitu. Ini sebelum saya lupa ya, ampulnya itu dibawa sama mahasiswa squidnya. Jadi misalkan kalian memasukkannya 2,2 mili ya, belinya squid 2 mili. Oke, jadi yang besok dibawa hanya jurnal saja, jurnal praktek gitu ya, satu kelompok. Jurnal itu
satu mahasiswa, maaf, satu kelompok kan ada beberapa mahasiswa gitu ya, itu tetap membuat masing-masing gitu, tapi eh, kan nanti kan dia punya modul sendiri. Jadi satu kelompok ada 4 mahasiswa misalkan, itu semua membuat gitu, tapi berdasar isinya pasti sama kan. Kenapa harus dibuat, Bu? Kan satu kelompok ada 4 orang. Iya, karena kan nanti di modulnya satu per mahasiswa seperti itu. Nanti ketika laporan satu aja, satu kelompok satu laporan. Modulnya pakai buku, Bu, nggak pakai kertas itu aja, kertas folio aja, Bu. Eh, Modulnya ada sendiri nanti modul praktikumnya. Oh, Modulnya ada, ditata. modulnya ada. Nah, kalau karena kan belum datang tuh. eh, Kalau yang jurnal besok pakai folio bergaris aja nggak apa-apa. Cukup? Ada lagi? Ibu mau nanya, kalau yang jurnalnya tetap formatnya yang kayak di PPT Ibu kan, Bu? Iya, Yang betul 9 kayak poin iya, itu. iya betul kayak gitu. Heeh. Kalau untuk laporannya, Bu, bagaimana, Bu? Laporannya seperti biasa ya, ada latar belakang, ada preformulasi apa segala macam. Ya, nanti saya coba kirimkan formatnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, karena laptop saya sudah tinggal 20%, ya daripada ngecas. Ada lagi nggak nih? Kalau masih mau ditanyakan boleh, silakan. Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri ya. Jadi nanti karena kita sudah pertemuan, berarti nanti absensinya di hari Sabtu, insya Allah saya absensi. Eh, eh, saya akhiri, saya akhiri, terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf, jadi berpindah ke hari Kamis ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, izin live ya.